Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhyiddin Hasan di channel ini ya. Teman-teman, kali ini saya jalan-jalan lagi dan kali ini sebetulnya saya ketemu teman lama ini. Teman lama dari Pramuka. Pramuka dulu sekali. Cuman waktu itu masih domisili di Tanjung ya. Tanjung. Nah, sekarang tiba-tiba kita malah ketemu di Kota Banjarbaru ya. Oke, saya ketemu tiba-tiba sih, beberapa kali cuman. Oh, beberapa kali tapi enggak. Saya. Ya, dengan Mbak Marta. Marta apa namanya? Marta Krisna. Oh, Marta Krisna. Jadi ini dan kali ini cukup menarik teman-teman ya. Apa namanya? Sebetulnya apa sih sebutannya untuk bahasa ini? Sebenarnya ini namanya kerajinan perhiasan kawat. Kalau orang yang membuatnya? Orang yang membuat itu wire worker atau pekerja kawat. Pekerja kawat. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini jam tangan. Kalau ini gelang ya. Nah, ini gelang, kemudian juga ini kayak apa itu liontin yang bisa dijadikan bros. Oh, liontin dan bros, dan juga ini ada beberapa nih ya, cincin. Oke, ini awalnya menekuni ini tadinya kan gini, karena suami orang Aceh. Jadi keluarganya yang di Aceh dan di Jakarta tuh dulu suka minta kirimin aksesoris Kalimantan, karena kan Kalimantan terkenal dengan aksesoris berbahan batu-batuan. Jadi daripada saya kirim yang sudah jadi kan lumayan, kalau belinya banyak. Harus agak menggeser sedikit deh ke sana, mukanya gitu. Nah, jadi saya coba-coba dulu bikin sendiri, merangkai sendiri. Jadi dulu itu cuma pengen aja ya untuk keluarga karena permintaan kan. Waktu bikin sudah ini pertama belum, sudah? waktu itu cuman dirangkai dengan nilon biasa, nilon atau benang khusus yang kalung lah aksesoris. Kemudian baca-baca majalah dan buku-buku kan. Waktu itu majalah Paras ada rubrik yang menampilkan perhiasan berbahan kawat ini. Begitu. Kawat dinamo ini. Oh iya, saya ingat ini kayak kawat dinamo ya. Kalau ada kita buka itu ada gulungan di dalam. Tapi kalau ini bukan kawat ngambil di dinamo kan? Bisa kena pidana. Ya kan nggak apa-apa kan, kita beli dinamo kemudian dibongkar. Kecuali bekas ya, dinamo bekas yang dapat dari pemulung boleh lah. Ya. Kalau kawat dinamo kan warnanya itu terbatas, mungkin warna coklat aja. Sementara kalau yang perhiasan kan ada yang warna ini silver nih. Jadi ternyata ada dijual. Ini bukan timah, kawat memang. Ini kawat, ini sama juga bahannya kawat tembaga, sama seperti kawat dinamo, cuman ini memang putih. Yang dilapis dengan tapi ukurannya silver. lebih kecil ya. Jadi dia ada berbagai ukuran. Nah, berangkat dari situ tadi saya coba mencari bahan kawatnya. Berkeliling-keliling dari toko bahan bangunan, toko alat listrik, sampai ini ngapain ya ke toko bahan bangunan? Sampai saya pernah membeli kabel gulungan itu untuk diambil kawat bagian dalamnya. Saya kan belum langsung dapat. Beli kabel listrik maksudnya? Belum langsung dapat kawat tembaga dinamo seperti ini. Jadi kabel itu saya buka karetnya, saya belah, terus saya ambil kawat tembaganya. Ternyata itu salah. Kawatnya menjadi biru kan karena teroksidasi. Oh beda. Walaupun dasarnya sama. Walaupun itu kawat tembaga juga, cuman dia kan tidak dilapis enamel misalnya seperti ini. Oh jadi kalau itu biru ya, dan itu akan pengaruh kalau bagi kita untuk ini ya. Langsung biru dia. Itu biru itu udah waktu prosesnya udah biru gitu. Dipegang tangan aja sebenarnya sudah biru kehijauan kan, karena dia tidak ada lapisan. Tapi nggak apa, ini kan trial and error lah ya istilahnya. Proses belajar kan. Karena kita nggak ada gurunya waktu itu ya. Murni otodidak belajar. Murni cari sendiri sampai akhirnya dapat di toko alat yang jual pompa-pompa air di Martapura. Jadi toko bangunan, toko pompa air, toko alat listrik sampai ke toko mesin-mesin pompa. Di situ yang dapat. Itu nyari saja atau nanya-nanya gitu? Nanya-nanya juga sambil nanya di mana ada jual kawat yang kayak gini, sambil ngasih lihat foto di buku kan. Kebetulan sudah punya bukunya waktu itu beli online. Akhirnya dapat. Ternyata di sini. Padahal pernah nanya juga di toko
toko perhiasan CBS kan mereka ada punya kawat-kawat ini untuk dibikin jadi pohon-pohon mini kan. Oh ada. iya, kayak yang dari batu-batu itu ya, kayak bonsai yang perhiasan. Tapi mereka ternyata nggak tahu juga belinya di mana. Oh mereka cuma nerima jadi. Mereka cuma bilang belinya di toko bahan bangunan gitu aja, ternyata tidak ada di toko bahan bangunan. Ya, asik ya teman-teman ya. Ternyata proses untuk menemukan sesuatu itu mesti jalannya. Iya, prosesnya itu ternyata berliku. Itu tahun berapa? Itu tahun 2012. Udah cukup lama berarti. 2012. Yang dari nilon tadi dari 2011, merangkai nilon. Nilon. Kalau nilon itu produknya apa aja? Kalung, gelang. Cuman memang agak terbatas ya. Bukan agak terbatas sih, maksudnya dia tidak tahan lama karena kan lama-lama putus nilonnya. Kemudian akhirnya berpikir bahwa ada nggak ya media yang bisa bertahan lama. Akhirnya ketemu ini. Media yang bisa digunakan untuk merangkai batu lebih unik dan lebih tahan lama. Oh sebetulnya ini batunya sudah ada gitu ya. Jadi ini kita semacam pengikatnya lah ya. Mengikat batunya. Oke. Dan akhirnya setelah ketemu di toko mesin pompa ya gitu, ketemu dapat. Itu produk apa pertama yang dibuat? Itu pertama cincin yang simpel seperti ini. Oke. Ini kan cuma dililit di cetakan cincin, terus batunya dimasukkan, terus jadi cincin. Dijual berapa? Dijual ini 25 sampai 35 ribu. Tergantung batunya atau tergantung motif batunya. Kalau motifnya cantik saya jual lebih mahal, dan tergantung acaranya. Kalau di bazar-bazar yang agak bergengsi bisa dijual lebih mahal. Oh gitu. Ya karena mungkin pasarnya kalau teman-teman yang beli terpaksa lebih murah. Ya, tapi memang bentuknya cuma begini doang gitu ya. Itu yang paling banyak dipesan karena simple dan itu eye catching lah karena batunya besar kan. Ini modalnya cuman berapa sentimeter kawat ini kan? Kawatnya itu satu. Dan ini tidak berubah ya? Kawatnya itu 1 on cuman 20.000. Oh hitungnya on bukan meter? Bukan. Sebentar. Di sana sudah mendapatkan berbagai ukuran kawat atau? Sudah ada banyak ukuran kawat dari kawat 1,5 mili sampai 0,3 mili. Yang ini kecil ini? Itu 0,3 mili. 0,3. Tapi ini kayaknya untuk mengikat aja ya? Itu untuk melilit atau coiling istilahnya. Oke. Terus sudah dapat segala macam, kemudian membuat produk istilahnya, masih belum puas. Kemudian saya coba pasarkan. Kebetulan saya kan memang suka jualan dan udah saya teman-teman udah tahu kalau udah terbiasa jualan. Terus saya juga suka ikut komunitas sastrawan dan seniman kan di Minggu Raya, dan mereka biasanya rajin ngadakan acara seni, acara sastra dan gitu. Dan teman-teman seniman itu dengan sesuatu yang unik itu lebih tertarik gitu ya. Ya, jadi saya buka lapak di situ jualan. Dan alhamdulillah laku. Laku ya. Dan mendapat respon yang positif lah istilahnya. Dan dapat pesanan. Oke. Jadi tapi bertambah habis dari cincin atau ada lagi tuh? Ada, habis itu juga bikin kalung, gelang. Ya kayak gini ya Mbak. Bahkan saya sempat membuat souvenir, maksudnya yang dalam pesanan dalam jumlah ratusan gitu kan, misalnya satu model gelang misalnya 50, kemudian satu model cincin 50. Itu modelnya tetap atau ganti-ganti? Itu satu model. Kalau kayak gini kan satu model sebetulnya kan. Oke. Ini tentu menggunakan alat kan ya? Iya, ada alatnya memang. Tangnya bentuk-bentuknya ada khusus ini. Atau? Tangnya khusus, memang tang untuk perhiasan nih. Ini untuk memotong. Ini untuk potong, ini untuk jepit, ada lagi. Nah, ini untuk pembulat. Ini nyarinya khusus di teman-teman toko perhiasan? Ini ada tokonya online yang memang jual bahan-bahan perhiasan, dan ini memang sudah tren waktu itu di Jakarta dan di Surabaya. Rame ya, jadi mudah mencarinya ya. Keterampilan wire ini, jadi sudah ada tang-tangnya, ini tang pembulat, ini tang pelurus, jadi tangnya juga ada yang satu set, ini ada satu set gitu. Satu set ini. Oh ini udah ada paketnya ya? Jadi lengkap sudah. Ada pemotong, setiap ujungnya beda, ini tang jepit dulu.
juga, tapi untuk memipihkan kawat supaya jadi pipih. Oh, ini kan dalam posisi bulat ya? Itu kan teksturnya bulat. Kalau ini bisa membuat kawatnya tuh jadi berbentuk pipih Kalau seperti ini kan dipipihkan. Oh ya, tadi bagusan mau ditanyakan ini kawat atau apa gitu? Ini dari kawat juga yang dipipihkan. Tapi prosesnya agak lama jadinya kalau memipihkan gitu ya? Jadi memipihkan itu tidak hanya pakai tang juga bisa pakai palu. Oh, dipukul-pukul kayak orang palu bikin besi gitu ya? Oke. Ini proses mencari tang ini juga berliku. Oh gitu? Sama kayak mencari kawat tadi kan sebelumnya tidak tahu bahwa susah ya? ada alatnya seperti ini. Online jadi, juga dapatnya? Jadi sebelum saya punya tang-tang ini, suami yang beliin di toko bahan bangunan. Jadi dia beli tang yang gede-gede yang untuk bahan bangunan itu. Memang itu bisa agak geser dikit biar kelihatan. Oh ya, saking mendukung kegiatan istrinya, tiba-tiba dia sudah datang ke rumah bawa, Bunda ini ayah beliin tang-tang. Ternyata iya, saya punya tangnya tapi gede-gede, enggak gini, tang per tukang. Yang besar-besar itu. Alhamdulillah sekaligus astagfirullah sih, cuman ya udah saya pakai aja dulu tadinya yang itu sampai punya modal banyak baru bisa mahal. beli. Ini lumayan harganya 500 satu setnya. Ada yang 2 juta satu tang, tergantung mereknya. Oh gitu. Karena ini merek dari Amerika. Ya memang mungkin untuk teman-teman pemula ya yang belajar agak mahal ya. Tapi sebetulnya ada sih tang-tang kecil-kecil yang begini ya dengan harga yang berbagai tang merek Cina, ada juga tang-tang yang merek dari macam-macam itu. Kalau yang ini agak bulat untuk apa sih? Ini untuk pembulat bikin loop nih seperti ini. Nah ini kan memutar gitu ya. Nah ini untuk sambungan, untuk penutup. Jadi dari tang yang besar ketemu tang ini, akhirnya setelah saya jualan banyak kan punya modal, bisa beli tang yang bagusan dikit, yang bermerek. Akhirnya punya beberapa set tang, kemudian saya coba ngajarin orang kan perlu beberapa set tang juga. Jadi punya beberapa set. Dan memang ternyata perbedaan produksi lebih banyak atau bentuknya yang lebih beragam akhirnya produksinya yang bisa dibuat. Kalau tadi kan misalkan awal mungkin cuman gini gitu ya, tiba-tiba dengan alat yang lebih nyaman lah berkembangkan kayak gini kan rumit banget nih, apalagi kayak gini nih. Ini udah menggunakan tang nih. Tapi sebenarnya penggunaan tang ini tetap harus diminimalisir. Dia tetap penggunaan utama itu tangan. Karena penggunaan tang ini bisa melukai lapisan enamel kawat. Jadi secanggih apapun tangnya, semahal apapun tangnya, tetap tergantung di tangan si pengrajinnya. Jadi kita jangan tergantung dengan tang jadi, gitu lah ya. Jadi jangan minder kalau tidak punya alat karena mahal. tetap tangan kita. Karena kayak lilitan kawat kecil yang dililit di sini ini tidak bisa menggunakan alat, ini harus pakai tangan dililit di sini satu persatu seperti ini kan. Ini namanya teknik coiling. Nah ini. Oh ya kayak gini nih ya. Ini kan dililit-lilit ya, tidak ini. Kemudian ini ada yang bentuk mungkin digabung tiga. Ini juga dianyam ini semuanya pakai tangan. Jadi penggunaan tang ini hanya untuk bagian-bagian seperti melengkungkan, bikin bentuk lengkung, memotong, memipihkan, kalau bentuk-bentuk tertentu aja. Kalau anyaman-anyaman itu tetap dengan tangan. Dan akhirnya berkembang kayak gini nih buat jam tangan. Ini apa namanya? Dan yang lagi dibuat tadi apa? Ini tadi. Mana tadi? Oh ini. Ini liontin. Liontin. Ini memang ada apa? Kain ini memang dipakai atau hanya sekedar alat bantu? Ini kain kalungnya, ini dari kain ekoprint. Kebetulan kami kan memang ada mengerjakan kain. Jadi kain ekoprint, kemudian liontinnya ini. Liontinnya kawat. Kainnya sebagai kalungnya. Berapa lama biasa kalau memproduksi begini? Sebenarnya sih kalau tidak disambi kerjaan-kerjaan lain mungkin 4 atau 5 jam selesai. Dijual harganya bisa 150 sampai 200. Tergantung batunya juga. Tergantung harga batunya. Kalau batunya akik-akik biasa kayak ini kan akik biasa lah, ini yang udah ada lubangnya, itu harganya 100 sampai 150. Ini kan sudah banyak buat. Kalau teman-teman ada yang mau biasanya di mana? Apa ada katalog? Ada di Instagram. Instagramnya?
Bisa kalau disebutin. Instagramnya Marta Krisna. Sesuai nama sesungguhnya. Marta Krisna, ada pakai Anda Instagramnya Galeria Kria. Oh, Galeria Marta Krisna. Oh, nanti mungkin kita tuliskan di bawah ya. Siapa tahu teman-teman itu udah banyak contoh-contohnya. Sudah banyak di situ ada. Kalau teman-teman mau pesanan khusus pun bisa. Alhamdulillah sih karena kawat ini fleksibel, dia tidak, maksudnya kita mau bikin perhiasan apapun tidak perlu cetakan kan, seperti perhiasan yang konvensional itu kan perlu cetakan. Kalau ini kita bisa ngikut kemauan si pemesan. Dia mau bikin cincin sangat yang customize lah istilahnya ya. Dia bisa misalnya pesen cincin yang nyambung sampai ke gelang sini bisa. Atau dia mau cincin. Pernah bikin? Pernah. Oh, jadi dari ala-ala India gitu kan. Kayak yang yang tangan di ini ya. Jadi misalkan ini gelang, kemudian ini ada cincin, terus di sini disambungin gitu. Ada rantai-rantainya bisa. Kayak bikin Iron Man. Kayak tangan Thanos berarti. Thanos ya. Iya. Bahkan kayak tangan Thanos juga bisa dengan dirajut pakai itu jarum rajut. Ini juga bisa dirajut sebenarnya kawat kecilnya. Teknik rajut juga ada. Dengan jarum rajut. Bahkan ada juga yang cincinnya nyambung dari telunjuk, misalnya cincinnya memanjang dari telunjuk terus nyambung sampai ke jempol, ada macam-macam. Hiasan di ujung telinga gini namanya ear cuff ada. Ada juga. Jadi anting juga bisa. Kalau mau. Apalagi anting yang biasa, yang di atas dari anting aja bisa. Dan ini juga selain ini bisa digabungkan dengan produk lain ya sebetulnya. Bisa jadi dengan misalkan jam tangan, batu, kain, gitu ya. Ada media lain. Kalau misalkan tas mau ada ininya juga bisa. Bisa ada aksesoris hiasan kawatnya. Pernah membuat yang paling mahal juga? Yang paling mahal itu harganya kalau nggak salah 450. Itu pakai batu mulia, dia pakai jamrut. Batunya juga mahal. Batunya juga menyediakan. Jadi kan misalnya si pemesan yang mau pakai batu safir, dia mau batunya yang batu mulia misalnya. Bahkan saya pernah membuat kalung intan. Jadi intannya, beli intannya yang intan beras yang kecil-kecil dimasukin ke dalam botol kecil, botol transparan itu, baru botolnya diikat dengan kawat. Jadi intannya ada di dalam situ. Jadi kan kalung intan tapi harga meriah, ekonomis. Berapa waktu itu? Harganya 250.000. 250 ya. Tapi ada juga di katalognya itu. Sempat didokumentasikan. Kayaknya katanya hilang. Soalnya itu pas orangnya beli ngambil langsung cepet-cepet nggak sempat foto. Itu kadang-kadang kelemahan kita ya. Kita produknya seneng bagus tapi lupa mendokumentasikan. Iya, saking banyaknya orderan zaman dulu. Alhamdulillah. Semoga nanti lagi. Iya. Terus kan kadang-kadang kita kan ganti HP. Nah, itu kadang kita lupa. Ada trouble di situ. Lupa menyelamatkan file-file foto. Padahal sekarang lebih mudah, banyak ada Google Drive, ada segala macam bisa untuk menyimpan. Termasuk media sosial itu sebetulnya bisa untuk menyimpan produk-produk kita. Pemesan pernah yang paling jauh? Yang paling jauh masih seputaran Indonesia. Cuman ada juga teman-teman yang pernah bawa ini ke Australia buat temannya di sana. Ada pernah bawa ke Jerman. Terus ada satu yang pernah saya hadiahkan sama seorang sastrawan dari Australia, Bros. Dia datang ke sini. Dia datang ke sini kan diundang untuk acara sastra di sini. Waktu itu acaranya di museum. Nah, waktu itu saya hadiahkan buat beliau. Oke, teman-teman biar gak bingung, Mbak Marta ini sebetulnya juga sastrawan sebetulnya. Lukis juga masih melukis. Iya, melukis juga. Itu contoh lukisan mural saya. Mural nanti kita akan lihat ya. Termasuk juga sang juga menjahit, kemudian menghias produk-produk dari yang kita duduk ini. Ini apa dari? Masuk juga anyaman. Ini apa ini? Ini eceng gondok. Eceng gondok produk dari Barabai. Tapi memang udah jadi gini? Belum? Nah, itu kan tadinya berupa tali seperti itu. Oh, ini? Ya. Ini eceng gondok? Jadi kan saya lihat di website AliExpress, Alibaba, ada pot yang berbentuk lilitan seperti itu. Jadi saya bilang kenapa kita nggak bisa membuat, sedangkan kita punya banyak bahan anyaman kan. Nah, jadi saya ini pesan ke pengrajin eceng gondok untuk membuat tali lilitan itu. Ini nggak termasuk ya teman-teman ya. Nah, untuk membuat tali lilitan seperti ini, nah, bisa nggak saya bilang bikin tali? Ini untuk ngelem. Itu untuk
mempernis. Banyak kali peran. Nah, jadi dibikin lilitan seperti ini, ada yang lilitan, ada yang dikepang. Oke, sebentar. Ini kita belum selesai ini sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Bentar. Ini tempat untuk ini ya. Ini tempat ini, ya. Tempat ini aja. Teman-teman bingung. Oke, tapi sebetulnya memang tidak jauh beda. Ya, artinya ini masih nganyam, masih apa namanya? Masih Dan bisa kerajinan dikombin tangan. sebetulnya ya. Artinya kita bikin gini kemudian ada dikasih kawat atau apa segala macam masih nyambung gitu ya. Dan lagi pula saya juga membutuhkan properti foto, properti apa display produk. Jadi iya. daripada saya membeli, ya udah saya bikin sendiri dari anyaman. Kebetulan kan dia tampilannya etnik gitu kan. Betul. Jadi, Sangat tidak- inilah ya. Kenapa tidak memanfaatkan serat yang ada di daerah kita sendiri? Ini Ya kan? eceng gondok. Heeh. Tapi belinya udah dalam bentuk tali begini. Udah di Yang kepang kayak berupa gini. tali. Ini belinya di Barabai. hitung meter atau Per meter, per meter, kemudian dihitung per ikat. Jadi satu ikat itu 50 meter. Oh, beda-beda ya teman-teman. Ini ada yang Kalau itu dari Pandan, itu beli Pandan. dari Jawa. Oh, ini Jawa nih. Kalau yang ini yang Itu yang Barabai. Barabai. Ternyata beli tali dari Jawa itu jauh lebih mahal. Itu kemarin beli untuk perbandingan harga. oh gitu. Mm-mm. Dan kita Dan sebenarnya eceng gondok jauh lebih bagus dan jauh lebih murah. kekuatannya juga lumayan. Mm-mm. Ya. Ini kita duduk ini sekitar Ini- berapa meter ini? Ini 50 meter. Dirangkai gini, Dilem dilem sambil diputer berbentuk kayak obat nyamuk. kayak gini lah, tapi di dalam jumlah yang lebih besar ya. Kemudian Dipukul-pukul juga atau memang udah? enggak, dia kan nanti lama-lama rata sendiri karena diinjak-injak dan tertindih barang. Oh gitu. Kemudian itu nanti biasanya saya sulam pakai kawat untuk pengunci supaya penguncinya. supaya tidak lepas sambungan-sambungannya. Karena kalaunya dikirim kan otomatis akan digulung. Oke. Jadi mungkin kalau cuma dilem nanti bisa lepas-lepas lemnya. Oke, balik lagi ke laptop. Ke sini. Wire. Wah, ini ada motif tertentu atau aku mau bikin kayak gini gitu, atau semacam teman-teman punya ada pakemnya gitu. Kadang-kadang teman-teman sudah ada bentuk sendiri yang dia mau, misalnya mau bentuk yang kayak gini misalnya. Ada juga yang kemarin yang pesen berbentuk kayak tangan gitu kan. Ada sebutan-sebutan atau umum aja, atau cuman istilah prosesnya aja yang kita misalkan apa tadi yang namanya kayak teknik-tekniknya aja. Ada teknik-tekniknya aja. Kalau gitu. bentuk-bentuknya itu sebenarnya tidak ada sebutan khusus. Jadi Misalnya klasik atau misalnya modern gitu kan nggak ada. nggak ada ya. Cuma Pokoknya bikinkan kayak yang kayak gini, tambahin gini gitu ya. biasanya mereka dapat dari internet juga model-modelnya. Dia bikinkan model kayak gini bisa nggak? Nah, ini kan batu ya. Batunya sudah jadi begini kita beli. Tapi kalau misalkan ada batu yang tidak ini dibuat lagi, misalkan Ada juga dulu tidak saya beli sesuai. bongkahan yang masih berupa bongkahan kan. Waktu musim batu yang lagi booming itu tahun 2015. Oh, Red Borneo apa segala macam itu. Pernah juga. Jadi itu saya desain bentuk batunya, ada yang segitiga, ada yang segi 5. Nah, baru dibikin jadi aksesoris ada juga. Ada juga kadang batunya itu yang dari irisan-irisan sisa-sisa. Batu-batu nggak pakai sudah inilah ya. Jadi tinggal dilicinkan, itu tetap bisa jadi produk dan tetap bisa dijual. Nah, ini dari irisan kan. Itu diiris. Ini bukan dilicin. kaca? Bukan, itu batu akik. Ini batu akik. Akik apa ya namanya? Tapi Akik Sulaiman. Nggak pecah ya, memang motifnya begini ya. Memang dia ada itu kan ada serat-serat kristalnya. Oh, ini dibikin kayak liontin gitu ya, digabung. Nah, kalau Di situ aja dari nggak Jawa apa-apa. tuh ada yang namanya batu druzi. Nih, batu druzi itu yang ada kristal kasarnya seperti itu. Itu yang malah menaikkan harga jualnya karena ada bagian kasar seperti itu. Dan ini istilahnya setelah digabungkan dengan Jadi unik kan dia kawat kan. ini malah unik gitu ya. Iya, menarik ya teman-teman ya. Karena ada kayak gula, kristal Iya, gula kayak gitu gula kan. ya. Nanti kita harus di zoom lah nanti ini biar lebih. Dan di sini ternyata banyak juga batu kayak gitu. Sebetulnya batu kayak gini. kecubung, di cempaka. Mana ya batu kemarin tuh ada di Mancang Hiji. Batunya itu batu kecubung yang ada
kristal kayak gula-gulanya gitu. Lokal kita. Cuman orang kita sini dia tidak punya tidak punya ide. Jadi mereka biasanya yang bagian ada kristalnya itu dipotong, diratakan, dilicinkan. Oh, justru dihilangkan. Padahal ini kalau sesuatu yang unik Jawa, ya. Dia dibiarkan ada. Susah loh teman-teman. Ada kayak gini. Aslinya memang begini. Cuman bagian yang lain aja dilicinkan. Oh, iya ya. Kalau non kreatifnya kayak ada gula di dalamnya. Ada kristal-kristalnya ya. Kalau ini lebih kayak gula serbuk gitu ya. Halus banget. Nah, ini mahal ini. Itu harganya sekitar 50. Nah, ini yang dari Cempaka. Oh, ada ketemu. Oh, sama kan. Teman-teman, aslinya begini nih. Ini lokal, produk di batu di Cempaka ya, lokal. Oh ya, mestinya teman-teman tinggal mungkin kalau mau dipotong mungkin bagian bawah, tapi kemudian ini dihaluskan. Jadi padahal pekerjaannya cuman sebetulnya kawat, tapi juga mau tidak mau mempelajarin batu ya. Karena kan orang nanti nanya ini jenis batunya apa, ini asalnya dari mana. Akhirnya ya kita harus mempunyai knowledge produk kan. Betul. Jadi akhirnya harus belajar tentang batuan. Ini semua batu asli. Ada nggak kalau misalkan kalau ini batu juga? Iya, batu akik Manau ini istilahnya. Cuman kalau batu yang dari Jawa itu ada pewarnaannya. Kalau batu kita lokal itu tidak pakai pewarnaan karena katanya lebih keras, jadi susah untuk diwarnai. Oh, ada proses lagi ya. Kan batu kan ada kadar kekerasannya kan, dari sekian mos sampai sekian mos gitu kan. Yang paling keras kan intan itu sampai 9-10 mos. Apa namanya? Kalau ini pernah nggak buat selain batu medianya? Pernah. Dengan resin. Oh, kalau resin kita bisa bentuk sendiri dong, berarti. Jadi kalau resin kita bisa masukin kain di dalamnya. Oh, ini resin. Ini kain sesirangan. Ini juga kain sesirangan. Ini buat sendiri. Jadi misalnya kita mau matching tuh kalungnya, mata kalungnya, liontinnya dengan sarung atau dengan rok atau dengan baju kita. Oh, ini ya, contoh ya dengan ini gitu ya. Jadi kita bisa bikin bahan batunya itu dari resin, kainnya dimasukin di dalam resin. Ini kayaknya ingat mesin lama nih, masih pakai benangnya nilon ya. Nah, itu belum selesai itu produknya. Ini juga sebenarnya belum selesai, belum. Nanti masih ada rumbai-rumbainya itu untuk finishingnya bagian pinggir. Itu juga belum. Ini pesanan juga. Enggak, itu. Oh, memang diproduksi saja. Nanti kalau sudah jadi baru di stok aja. Ini lama pembuatannya karena tekniknya disulam satu persatu dengan manik-manikan. Iya. Kalau resin buat sendiri berarti juga ya, dengan berbagai model dengan berbagai ini model kain dan di dalamnya ya. Itu kain tenun pagatan. Ini juga sama. Ini juga resin. Ini ada batu mulianya nih, ada peridot. Terus ini ada apa nih, lupa namanya. Ini yang biru ini. Jadi gabungan antara batu digabung resin, karena bentuknya dia minta bentuk khusus gitu ya. Dan kayak kain gini kalau batu kan nggak mungkin masukkan, kalau ini kita bisa memasukkan. Oke. Ini juga belajar otodidak. Belajar lewat internet. Oke. Coba-coba. Nah, ini kan ada kainnya. Berarti ini jahit manual, jahit sendiri atau ada teman yang jahitkan? Dijahit mesin, jahit sendiri. Tapi dengan mesin jahit. Jadi belajar jahit juga. Jadi akhirnya belajar jahit. Terus saya juga kan perlu packaging. Selain kan kadang selain kotak, kotak kan bikinnya lama. Jadi kadang-kadang packagingnya itu dompet kecil. Nah, itu juga dijahit. Jadi sebenarnya apa ini? Sastrawan, melukis, wayang, pokoknya yang jadi duit deh. UUD. Ujung-ujung yang mana yang jadi duit, pelajarin, kerjakan, jual. Ini ada komunitasnya? Kalau wire work ada, tapi komunitasnya itu nasional. Kalau lokal di sini belum ada sih dibentuk. Karena memang pelakunya sedikit, peminatnya sedikit karena rumit katanya. Dan ini soal ketekunan ya. Kalaupun ada yang pernah belajar terus dia bikin itu paling bertahan beberapa tahun. Tapi ada yang memang buka kelas untuk ini? Ada beberapa kali.
Dari tahun 2016 itu sudah buka kelas kecil aja sih, 3 orang, 2 orang untuk belajar ini ya. Tapi mereka memang akhirnya ya sesoal ini ya, istiqomah lah ya. Dan mungkin juga passionnya mungkin bukan di sini sehingga akhirnya ditinggalkan gitu. Dan mungkin ada pekerjaan lain yang lebih menghasilkan, mereka tinggalkan. Menarik ya, ini menggunakan kain eco-print, kemudian digabung begini. Kalau gini udah jadi begini sekitar berapa biasa? Itu kan batunya tuh kecubung tuh. Itu kecubung dari Brazil, jadi lumayan lah harganya. Paling enggak itu harganya 300. Sudah jadi begini. Ini harga wire jewelry di Jawa jauh lebih mahal daripada yang saya patok. Karena di sana memang pasarnya lebih luas dan orang sudah ngerti kan. Jadi saya pernah nanya, kalau yang seperti bikinan saya yang harganya 300 itu kira-kira di sana berapa? Katanya di sana bisa 700. Bahkan kalung misalnya yang saya jual misalnya 500, di sana bisa sampai 2 juta. Pernah ikut expo yang keluar belum? Atau Pernah sekali di Jakarta waktu itu, nitip sama teman. Dan pasarnya bagus? Pasarnya kurang sih, karena memang banyak juga teman-teman yang nitip kan di situ. Iya. Jadi itu sebenarnya tergantung keberuntungan kita. Karena ada ini ya produk lain yang tinggal pilihan-pilihan gitu ya. Dan itu memang tidak bisa ikut pameran sekali doang langsung. Iya, orang masih mengenalin dulu, diedukasi dulu apa segala macam. Jadi kalau aktivitas sehari-harinya ya kalau bahasa orangnya ini nguwer gitu. Iya, nguwer. Nguwer, kemudian nanti ngejahit gitu ya. Nguwer, ngejahit, ngelem. Ngelem gitu. Nguwer, aktivitas harinya. Kedepannya maunya? Rencananya sih mau bikin badan usaha gitu kan, mau bikin LKP atau misalnya tempat untuk belajar yang benar-benar serius gitu. Jadi saya bisa ngajarin orang lebih banyak dengan wilayah yang lebih luas, misalnya bisa kemana-mana gitu kan. Kalau ke daerah lain pernah ngajar? Pernah ngajar ke Loksado, ke LP juga pernah. Ke lembaga pemasyarakatan, tapi khusus wanita. Khusus wanita. Responnya lumayan ini ya? Lumayan, itu mereka semangat banget. Karena mereka tertarik sekali membuat kerajinan. Jadi akhirnya dari nguar-nguar ini bisa masuk kemana-mana, ketemu dengan orang teman-teman ngajarin gitu ya. Jadi ya balik lagi ya, passionnya sebetulnya ngajar juga mau gitu ya. Ngajar itu juga menyenangkan kan. Betul, berbagi lah sebetulnya kita dengan orang lain. Dan saya pikir usaha kerajinan ini cocok banget buat perempuan karena marginnya lumayan ya kan. Dan aktivitasnya bisa tidak mesti harus dilakukan setiap saat gitu ya. Tidak harus di luar, kita bisa ngerjakan di rumah. Dan pelakunya juga masih sedikit, kompetisi masih kecil. Dan peralatannya pun sebetulnya kalau toh tidak punya modal yang untuk awal, bisa yang sederhana dulu. Yang penting bisa memotong, bisa untuk menggulung, bisa gitu ya. Kalau misalkan sekarang tidak lagi beli ke toko pompa kan? Ini di mana ada atau ada di online? Kalau yang warna coklat ini saya tetap beli di toko mesin pompa. Oh, jadi tetap bisa tetap di situ langganan. Ibu datang beli. Sampai mereka tuh heran kok kalau pas saya beli. Kami udah lama bertahun-tahun beli jual kaos ini nggak pernah terpikir untuk bikin cincin namanya. Pas saya kasih tahu kalau saya beli ini untuk bikin cincin. Karena dia bikin ini ibu-ibu betulin kompa gitu. Jadi dia kan nanya, ibu bikin apa sih? Katanya beli terus kawat ini. Saya bikin cincin, nih cincinnya saya bilang. Wah bu, katanya bagus banget, kami bertahun-tahun jual nggak pernah terpikir bikin cincin katanya. Oh gitu. Itu kalau yang ini. Kalau yang warna ini memang masih ada penggemarnya karena warna etnik, dan saya sendiri juga lebih suka yang warna coklat ini. Oke. Kalau yang warna lain? Kalau yang warna lain kayak ini warna silver, terus ada juga nih yang warna gold, ini namanya rose gold. Oh iya, agak beda ya. Ini rose gold. Ini beli online, ada toko suppliernya di Jakarta sama Bandung. Oke, jadi jam tangan ini talinya diganti dengan ini ya? Talinya dilepas diganti dengan itu. Oke. Menarik ya.
Karena orang-orang sering nanya mana produknya katanya. Sedangkan saya kan jual-jual terus. Nggak punya stok ready ya. Nggak pernah memakai sama sekali gitu loh barang yang diproduksi. Jadi udah kalau jam tangan mesti kepake kan. Jadi kalau jam tangan mesti tetap ada lah untuk kita bawa paling gitu ya. Kan kalau bepergian pakai jam tangan, kalaupun lupa pakai cincin dan yang lain-lain. Betul. Jadi itu pun akhirnya banyak yang pesen juga jam tangan. Tangan ya. Melihat, sekitar berapa kalau jam tangan begini? Kalau itu 300. Tergantung ininya juga ya, mesin harga jamnya. Kalau yang harga mesinnya standar 300, tapi kalau yang bermerek misalnya merek apa itu sesuai ya. Tapi kalau istilahnya kalau untuk ininya tetap lah misalkan. Jadi misalkan taruhlah ininya 100 gitu. Ini mungkin kita 200. Enggak, 300 itu anyaman kawatnya aja. Oh, 300 anyaman kawat. Untuk jam tangan yang harga 50 ribuan ke bawah. Kalau yang harga jam tangannya 100 ya tinggal ditambahkan itu tadi 300. Iya. Oh, jadi kalau apa namanya? Sementara masih kembali tadi ya ke toko itu. Kalau yang model-model khusus atau memang satu jenis saja yang kawatnya? Ini kan ada yang kawat kecilnya nih kan? Ini beli di mana? Ini kan yang kayak gini ya sama, cuman warnanya warna gold ini ya. Ini silver, itu warna rose gold. Jadi kalau kawat kerangkanya ini kan kawat kerangka yang besarnya warna coklat, jadi kawat lilitnya juga harus sewarna. Jadi minimal satu ini menggunakan, nah ini kan lebih kecil nih. Ini kurang berapa nih? Itu 1 mili, kalau ini 1,5. 1,5. Jadi saya paling itu tidak punya 4-5 ukuran. Toko itu juga? Ada. Jadi dia mulai 0,5 sampai 1,5 mili. Dia ada itunya, papannya untuk memajang semua ukuran. Bahkan dia juga punya bukunya. Jadi di buku itu saya tempel mulai dari ukuran 0,3 karena dulu belum hafal. Jadi supaya hafal saya tempel di situ. Nah, kayak gini nih, ini misalkan mungkin 1 mili nih ya. Yang ini 0,3 gitu ya. Kalau yang begini memang membuatnya ini bukan kita apa namanya? Ini berarti dimasuk-masukin begitu ya? Dianyam gitu ya. Teknik weaving namanya. Weaving. Kalau yang begini tadi teknik apa namanya? Kalau ini disolder, ini pakai alat solder. Ada alatnya saya punya yang apa? Burner itu yang untuk masakan ada kan yang burner masakan bagian atas tuh. Pembakaran itu. Terus saya ada punya kawat tembaga yang khusus untuk menyolder tembaganya. Tapi kalau kayak gini udah jadi ini ya, tinggal gabungin aja ya. Jadi itu disolder ke sini. Kalau rantai apa segala macam ini udah jadi tinggal ini aja ya. Jadi disesuaikan kalau mau yang rantainya antik etnik ada yang seperti itu. Kalau yang kayak gini juga dibuat apa? Kalau yang warna ini misalnya rantainya rose gold ada. Atau kalau yang warna hitam misalnya ada rantainya warna hitam sudah. Kayak gini ya. Kalau pernah juga kerjasama dengan ini apa namanya rumah pengarang juga, dari arang itu dibikin juga ya. Kan beliau kan ikut kurasi acara, jadi kata beliau coba Bu Marta bikinkan misalnya yang unik kan. Jadi saya buat, kebetulan kan arang itu tahan bakar, tahan api kan, karena sudah memang dari pembakaran. Jadi itu lebih gampang jadinya, saya tidak khawatir itu bakal pecah atau apa, karena kalau batu kita solder, kita bakar kan bisa pecah. Jadi agak susah tekniknya kalau memasang batu di yang dicetak-cetak seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau yang dibakar-bakar di solder tuh pakai arang justru lebih mudah. Karena bisa langsung dibakar dengan arangnya. Iya. Jadi bisa langsung, misalnya sekali kerja lah langsung dipasang. Dan itu unik juga ya. Arang dijadikan liontin, perhiasan gitu ya. Aksesoris. Orang heran, arang dijadikan aksesoris. Taunya batu gitu ya. Iya, artinya ini sangat luas, bisa kerjasama dengan kawan-kawan yang lain juga, bisa kolaborasi gitu ya. Apa namanya? Jadi tadi kalau teman-teman sekali lagi yang mau ngepoin, mau ngeliat produk-produknya di Instagram ada di ini Instagramnya Galeria. Galeria. Oke, nanti kalau teman-teman Oke, nanti kalau teman-teman nggak ini nanti kita tuliskan lagi juga di bawah. Oke. Jadi pengennya punya LPK, punya lembaga pendidikan lah ya, kemudian yang bisa bantu teman-teman juga yang ini.
juga ikut ada komunitas menjahit juga ya? Itu ibu-ibu semua juga, bapak nggak ada? Dulu ada anggotanya satu cowok, cuman dia akhirnya punah karena dikeroyok ibu-ibu. Karena dia kerja kan. Apa namanya? Terevolusi dengan sendiri, eliminasi dengan sendirinya. Karena dia kerja juga, kerja di tukang jahit yang tailor apa gitu kan, jadi dia sibuk. Akhirnya dia nggak bisa datang ke pertemuan rutin. Tapi ini jahitnya bukan jahit umum ya sebetulnya, atau jahit umum saja? Ada penjahit yang umum ada di situ. Atau memang mengkhususkan untuk menjahit lebih kepada sesuatu yang lebih unik gitu? Kalau saya sendiri memang jahit cuma untuk keperluan aksesoris, keperluan sendiri. Tapi kalau teman-teman di komunitas tuh macam-macam, ada yang memang penjahit profesional yang memang menerima jahitan, ada yang memang menjahit produk-produk tertentu kayak masker, APD, ada juga. Jadi umum lah ya. Yang penting hobinya sama, yaitu menjahit. Oke, jadi teman-teman juga bisa gabung di komunitas itu ya. Namanya KWK, Komunitas Wanita Kreatif. Betul, memang betul kreatif nih. Jadi kami tuh tiap bulan ada pertemuan. Ada pertemuan. Belajar keterampilan. Tidak mesti menjahit. Tidak mesti menjahit. Jadi dulu memang hanya menjahit. Kemudian setelah itu kami kembangkan, kami perluas. Jadi kami juga ada belajar bikin sabun. Termasuk ngueng-ngueng gini juga ada. Yang ini ada juga. Termasuk menyulam. Terus kalau masakan enggak, karena kan memang itu lain lagi lah, jauh banget. Nah, termasuk keterampilan fotografi juga kami pernah mengadakan. Jadi harapannya dengan komunitas itu ajarin banyak hal, paket termasuk kayak gini ya, eceng gondok ini dibikin pot begini, dibikin alas begini gitu ya. Di komunitas itu juga ini, jadi lebih luas kan komunitasnya. Jadi harapannya kami ibu-ibu itu dia bisa berekspresi, kemudian dia bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri dan keluarga gitu. Jadi tidak banyak, jadi waktunya tidak terbuang untuk hal-hal yang unfaedah. Ya, ibu-ibu ya, Bu. Bapak-bapak juga. Bapak-bapak juga. Mentang-mentang nggak disebut tadi. Iya. Bapak-bapak juga kadang-kadang ada loh yang melakukan hal-hal unfaedah. Jadi malu. Jadi bapak-bapak juga ya, maksudnya walaupun kami tidak menerima anggota bapak-bapak, mungkin bapak-bapak bisa ikut di komunitas lain. Oh ya, saya juga ikut komunitas bapak-bapak hobi kayu. Oh, hobi kayu. Sebentar. Mas Irfan. Oh iya. Kenapa jadi hobi kayu? Apa kayak keperluannya untuk begini? Pertamanya begini, karena kami kebetulan ikut di suatu event yang sama. Terus saya lihat menarik nih hobi kayu nih. Mereka semuanya pengrajin berbagai produk-produk kayu, mulai dari furniture, souvenir, sampai itu tulisan saya Galeria Kria itu juga macam-macam. Itu dibuat sendiri atau teman yang buat? Itu pesan di anggota hobi kayu. Terus saya bilang boleh nggak yang bukan pengrajin kayu ikut? Jadi boleh kata mereka. Ya udah saya ikut. Jadi maksudnya mereka yang buat, saya yang beli. Jadi kalau saya keperluan properti seperti ini, nah karena kan kayu ini kadang membutuhkan alat-alat yang lebih rumit dan elektrik lah istilahnya alatnya. Saya tidak berani menggunakan alat-alat seperti itu. Jadi biarlah jatah mereka pekerjaan hobi kayu, saya pesan dan beli sama mereka aja. Dan karena ini komunitas, kita bisa custom sesuai dengan kita inginkan. Kan itu. Dan kalau kita dapat harga teman. Itu yang penting. Ya, jadi memang gini ya, orang-orang kreatif itu kadang-kadang kalau sendiri juga dia nggak bisa melakukan apa-apa. Kita harus bisa berteman dengan banyak yang juga mungkin secara umum kita berpikir itu tidak ada hubungan, misalkan gitu ya. Tapi ternyata misalkan kayak gini, ternyata ini kita perlu alat pajang gitu kan. Kemudian kayak gini nih kita perlu menjahit. Nah, kita juga mungkin nggak bisa menjahit, atau mungkin ada kainnya khusus yang tiba-tiba dengan komunitas itu teman-teman bilang, oh ini ada kain yang unik gitu kan. Jadi begitu teman-teman, penting sekali bahwa ketika kita berwirausaha, kita bergabung dengan asosiasi-asosiasi, dan secara moral pun kita punya kita kadang-kadang kan turun naik ya. Nah, ketika di komunitas itu kita saling mensupport, saling berbagi gitu kan, dan kadang-kadang ketemu ide-ide yang di luar dari ya selama ini, oh bisa ya ternyata seperti itu. Nah. Dan ada banyak
istilahnya pengetahuan yang kita dapat. Betul. Dan kita memang ya harus berjejaring gitu. Betul, dan tidak khusus kadang-kadang tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang kita lakukan. Oke. Baik, Mbak Magta, makasih ya ngobrolnya. Saya sudah ini ngelihat peralatan perang nguang-nguang ya. Dan teman-teman sekali lagi kalau ingin tahu bagaimana produk-produk ini, ingin pesan, bahkan mungkin ingin belajar juga dengan Mbak Magta, bisa nanti bisa saja kepoin di Instagramnya Galeria Kria. Oh, Galeria Kria. Nanti kita tuliskan di bawahnya ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah tetap menonton video saya. Silahkan subscribe, like, and share, dan kita akan ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih Mbak Magta, sekali lagi terima kasih ya sudah mau berbagi dengan teman-teman. Saya juga terima kasih sudah dikunjungi dan gitu. dibuatkan. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.